Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Lydia Rizka dengan NIM 17016200023 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran cara mengelola data menggunakan SPSS uji validitas. Baik validitas metode korelasi dan validitas analisis faktor. Langkah pertama yaitu pastikan komputer atau laptop yang akan dipakai sudah terinstall aplikasi SPSS. Lalu siapkan data awalan di Microsoft Excel. Selanjutnya, buka aplikasi SPSS yang sudah terinstall pada komputer ataupun laptop. Lalu klik 2 kali ikon IBM SPSS Statistik 24 yang berada di desktop komputer kalian. Setelah SPSS terbuka, akan terdapat Windows, di mana Windows pertama ini merupakan tempat untuk data SPSS yang akan kita input. Kali ini saya menggunakan data X1, X2, dan juga Y. Pada bagian SPSS akan terlihat yaitu data view dan juga variable view. Pada variable view terdapat kolom nama, di mana kolom nama ini kita isi dengan X1, X2, dan Y, di mana X1, X2, dan juga Y merupakan variabel pada data yang ada di Excel. Selanjutnya kita perhatikan pada bagian desimal, di mana pada bagian desimal ini harus tertera 0 ya, karena kita tidak menggunakan bilangan desimal. Selanjutnya kita beralih ke data view, di mana di data view ini sudah otomatis tertulis X1, X2, dan Y. Kita mengambil datanya di Excel yang tadi telah kita siapkan. Kita copy aja nih dari X1-nya yang itu dari kolom 4 sampai ke kolom 123. Jangan sampai bawah ya, dimana bawah itu kan jumlah. Jadi kita jangan sampai ke bawah. Lakukan hal yang sama pada kolom X2 dan juga Y. Setelah X1, X2, dan juga Y-nya sudah tercopy paste, langsung aja kita uji validitas dengan metode korelasinya ya. Kalau sudah semuanya, ini ada 120 data dari setiap variabelnya, baik X1, X2, maupun Y. Langsung aja kita uji validitas korelasinya. Langkah pertama kita klik Analysis, lalu ke Data Scale, dan kita klik yang Reliability Analysis. Lalu kita pindahkan X1, X2, dan juga Y ke kanan ke kolom Items. Untuk statistiknya, pada bagian Descriptive for itu kita isi yang Select if item. Lalu pada Enter item kita biarkan saja. Lalu pada Item Summaries kita kosongkan dan item ini juga kita kosongkan, lalu klik Continue. Lalu pada bagian Model kita biarkan saja yaitu Alpha. Selanjutnya kita klik OK. Maka pada aplikasi SPSS-nya akan muncul hasilnya, di mana hasil ini merupakan hasil pengujian yang dari kita input. Untuk uji validitas metode korelasi ini, kita lihatnya di item total statistik ya. Ini untuk menentukan apakah dari tiap variabel dapat dibilang valid atau tidak, dan ataukah dikatakan reliabilitas atau tidak. Dari item tabel ini kita klik kanan, lalu kita klik copy, dan kita paste di data Excel yang tadi pada bagian validasi metode korelasi. Lalu kita bandingkan dari corrected item, total correlation-nya dibandingkan dengan R hitung. Nah, itu kita ambil dari Google. Tabel R-table. Tabel R-table. Kita menggunakan R-table dengan tingkat signifikannya yaitu 0,05 atau 5%. Di sini kita menggunakan data N120 karena data yang pada X1, X2 maupun Y kan tadi 120, maka kita menggunakan N yang 120. Di sini pada R-table N120 yaitu 0,179. Oke, kita tulis.
Pada kali ini, pada tabel item total statistik, kolom corrected item total, ini terdapat 0,620. Maka dapat dikatakan R hitungnya ini merupakan lebih besar daripada R tabel. Maka dapat disebut juga valid. Lanjut ke corrected item total pada X2, di mana ini juga dapat disebut valid. Selanjutnya Y, yaitu min 0,702. Ini tidak valid karena dia ini minus dan juga dia lebih kecil dari R tabelnya. Maka dapat dikatakan data ini tidak valid. Begitu. Ini merupakan kesimpulan dari uji validitas metode korelasi. Setelah selesai dengan validitas metode korelasi, langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke output SPSS yang tadi. Kita save output tersebut. Di sini saya save di login-nya yaitu di IBM ya. Setelah itu file namanya kita ganti menjadi output validasi metode korelasi. Lalu outputnya kita close. Kita lanjut ke metode validasi analisis faktor. Masih sama menggunakan data yang tadi. Di sini kita klik Analyze, lalu kita klik Dimension Reduction, lalu klik Faktor, lalu pindahkan X1, X2 juga Y ke sebelah kanan, yaitu ke Variable, klik Descriptive. Pada kolom statistik, ini checklistnya kita biarkan di Initial Solution, lalu di Correlation Matrix-nya kita checklist yang KMO. Setelah itu klik Continue, lanjut ke klik Rotation. Pada bagian metodenya kita ganti ke Verimax, dan pada bagian display-nya kita biarkan, lalu klik Continue. Selanjutnya klik Extraction. Pada metodenya kita biarkan, pada analisnya kita biarkan, display-nya juga kita biarkan, dan pada ekstraknya kita ubah menjadi fixed number of factor, dan kita ubah menjadi angka 3. Mengapa demikian? Karena kita terdiri dari 3 item, yaitu X1, X2, dan juga Y. Lalu klik Continue, dan OK. Maka akan keluar outputnya yaitu seperti ini. Untuk lihat hasil dari outputnya, yaitu kita lihat pada tabel KMO atau Kaiser-Mayer-Olkin. Lalu kita lihat dulu nih, kira-kira untuk di KMO ini apakah lebih dari 0,05 atau tidak. Kalau misalkan ia lebih dari 0,05, maka dari tiap variabel ini dapat berkorelasi kuat, seperti itu. Di tabel KMO ini kan hasilnya ada 662 ya. Maka dapat dikatakan bahwa ia itu lebih besar dari 0,05. Berarti dia berkorelasi kuat kayak gitu. Lalu bisa kita copy paste di Excel bagian validitas analisis faktor. Nah, pada tabel Kaiser-Mayer-Olkin ini kalau lebih dari 0,5 maka ia ada korelasi yang kuat antar item. Lalu kita lihat juga nih nilai signifikannya atau nilai sig-nya ya. Apakah ia lebih kecil dari 0,05? Nah, di sini kan hasilnya 0,00, maka ia lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan. Begitu, jadi sesuai dengan dasar keputusan yang tadi ya. Selanjutnya kita lihat nih, apakah variabel X1, X2, dan Y-nya ini valid, dapat kita lihat dari tabel Related Component Matrix. Kita lihat di SPSS-nya ya. Lalu kita copy paste di bawahnya aja nggak apa-apa. Nah, di tabel sebelah kirinya ini kan ada X1, X2, dan juga Y. Dan di tiap kolomnya itu ada 1, 2, dan 3. Lalu kita lihat dari tiap kolom ini, dari tiap variabel mana data yang paling besar. Itu yang akan kita ujikan apakah ia valid atau tidak. Nah, untuk X1 ini kan angka besarnya ini pada kolom 1 yaitu 0,924.
Maka ini yang dipilih untuk analisis faktornya ya. Bisa kita kasih warna. Terus, karena ia lebih dari 0,50, maka dapat dikatakan valid. Begitupun pada X2, yaitu pada kolom 1, ini lebih dari 0,50 maka dapat dikatakan valid. Namun pada kolomnya ini terdapat pada icon nomor 2, di mana ia lebih dari 0,50 yang juga disebut valid. Jadi seperti itu. Maka selanjutnya kita kembali ke output yang tadi. Lalu kita save. Login-nya udah otomatis seperti yang kayak tadi. File name-nya kita ubah menjadi output validasi analisis faktor. Lalu klik save. Dan kita close aplikasi SPSS. Close lagi. Lalu kita klik yes. Lalu yes. Dan kita simpan data yang tadi itu, data hitungnya. Di sini saya mengubah file name-nya menjadi unitlet validitas. Lalu saya save. Dan kita close aplikasinya. Cukup sekian video pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di-share ya.